Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Kartika di sini ingin memberikan sebuah klarifikasi dari pernyataan orang tua siswa, di mana orang tua siswa ada sesuatu yang mungkin anaknya nilainya itu tidak optimal. Artinya pernah diberikan nilai 0. Kan ini dalam rangka PTS ya. Jadi kalau memang PTS itu masih bisa diperbaiki sebetulnya. Nah, jadi seperti ini. Aku kalau belajarkan matematika itu sering memberikan video pembelajaran. Bahkan satu materi kadang ada tiga video pembelajaran. Maksud dan tujuannya adalah siswa belajarlah gitu, dibaca video pembelajaran itu dengan baik. Nah, tetapi mungkin di sini ada siswa yang mungkin ya kendalanya kuota, mungkin tidak bisa menjawab soal. Sebetulnya ada cara lain yaitu luring gitu ya. Namun ketika anak itu mengerjakan, itu kan ada istilahnya ada yang salah dan sebagainya. Tentunya kan itu tidak dinilai karena waktu itu ini permasalahannya begini. Ini ada masalah orang tua itu tiba-tiba apa istilahnya memberikan statement yang dimana mungkin tidak terima anaknya nilainya 0. Tapi setelah diklarifikasi, ternyata memang sebelum PTS anaknya tidak mengerjakan 2 materi. 2 materi tidak mengerjakan. Kemudian dia susulan. Nah, ketika susulan, itu nilainya masih belum bisa gitu. Masih belum bisa mengerjakan dengan baik. Artinya pekerjaannya itu nyeleneh gitu. Akhirnya tidak saya nilai pula. Karena itu kan susulan. Kalau susulan itu kan nilainya hanya 80. Nah, ternyata dia masih nyeleneh jawabannya. Akhirnya tidak saya nilai gitu. Akhirnya memang di rapat PTS itu 0. Tetapi mungkin karena emosi atau gimana, dia marah. Nah ini jadi dia marah. Nilai kayak apa katanya gitu ya. Ngasih nilai tuh 2 atau 3 gitu kan. Lah, kalau saya kan bukan tidak memberi nilai ya. Kalau nilai 2, 3, ya udah mendingan perbaikan aja kan gitu. Masih ada kesempatan perbaikan gitu. Jadi mohon kepada para orang tua siswa ya, jika anaknya tidak mengerjakan atau anaknya nilainya 0, klarifikasilah dengan baik kepada gurunya. Bicaralah baik-baik. Kita juga tidak menginginkan seperti ini kan. PJJ itu kita tidak menginginkan loh sebetulnya, ya kan? Karena corona, guru pun sudah berusaha, bahkan matematika pun sudah berusaha, ada 3 video, 2 video, terus dilayangkan supaya anak itu belajar. Ya kan? Siapa sih yang menginginkan corona seperti ini kan tidak ada, ya. Nah, di sini guru maupun orang tua ataupun guru, ya misalkan sesama guru, ini udah ada 3 kasus masalahnya. Kasus pertama anak protes, kemudian tiba-tiba masalah. Yang kasus kedua anak protes ke guru, akunnya yang ditelepon, gitu kan? Maksudnya anak protes kenapa tidak ada nilainya. Padahal itu salah urutan. Yang ketiga kasusnya tiba-tiba orang tua siswa marah. Harusnya jangan kayak gitu. Harusnya bicaranya baik-baik, kenapa sih gitu ya? Kenapa mesti pakai otot gitu? Kenapa mesti marah gitu? Dan aku juga tidak menginginkan ini gitu. Ya. Jadi mohon maaf sekali kalau memang ini sesuatu yang membuat orang tua siswa kecewa. Saya mohon maaf. Tapi itu di luar nalar saya gitu. Soalnya yang memberikan 0 itu bukan hanya matematika. Beberapa guru pun demikian. Kenapa kok saya yang dimarahi, saya yang kena gitu ya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya klarifikasi aja bahwa niat saya tidak memberikan nilai itu adalah karena saya masih memberikan peluang untuk perbaikan.
Kalau memang perbaikannya masih salah, silakan perbaiki lagi gitu. Maksudnya belajar lagi, video pembelajarannya pelajari lagi, jangan sampai nilai 2 gitu. Jangan sampai ada nilai 2 atau 3, jangan, perbaiki aja sampai nilai 80. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau memang mau baik-baik nilai, ya silakan gitu. Apa sih gitu. Daripada nilai 2 kemudian dibiarkan. Daripada seperti itu. Mendingan nilai 0 tapi dipersilahkan untuk perbaikan lagi. Ya. Nah ini jadi mohon maaf gitu ya. Kenapa sih? Kenapa gitu mesti marah gitu? Nah, kita juga tidak menginginkan adanya corona. Dan video pembelajaran pun sudah banyak, sudah aku upayakan, sudah malah live streaming juga gitu. Tapi setelah dilihat ya anaknya mengerjakan tugasnya itu nggak nyambung gitu, nggak nyambung, anaknya nggak nyambung. Tugasnya yang mana dikerjakan yang mana gitu. Jadi maksud aku tapi tetap aku cuman ngasih saran, coba kamu kerjakan ini, pelajari video-videonya ini, kemudian nanti dikumpulkan di link ini. Cuma itu saja yang aku tanggapi. Hanya ini adalah peringatan bagi aku juga ya, bahwa dan orang tua pun harus tahu gitu. Orang tua pun harus tahu bahwa kita tuh sulit loh. PJJ itu sulit, memang sulit gitu. Keadaannya, anak tuh sulit mengerti. Bahkan kan saya sering ngobrol dengan para orang tua murid di Zoom meeting itu, gimana kiat-kiatnya gitu kan. Ternyata orang tua murid itu ikut belajar. Kan itu lebih bagus, ya kan? Anak-anaknya sukses. Nah sekarang kalau memang orang tua murid banyak juga yang hanya menanyakan gimana tugasnya, udah cuma nanya gitu. Ya anaknya bilang ya udah, tapi buktinya kan harus ada bukti ke gurunya nggak ada gitu. Jadi mohonnya kepada orang tua murid, kita juga guru udah lelah sebenarnya, udah jenuh menghadapi PJJ ini. Namun kita terus berupaya, terus berusaha. Bahkan satu pelajaran itu ada 3 video, bahkan ada pembahasan, ada live streamingnya. Itu demi apa? Demi anaknya supaya ngerti, kan gitu. Tapi ketika anaknya tidak mengerti dan tidak membaca, tidak mengikuti, orang tua jangan marah. Tanya aja sama gurunya, kenapa ini? Kan kita bisa ngobrol. Ya kan? Nah itu aja. Mungkin sebagai klarifikasi dari saya, bahwa selama ini saya udah berupaya untuk supaya anak itu ngerti, dan penyimpanan itu selalu di link yang sudah disediakan. Jangan di luar link. Karena HP-nya HP jadul, lihat Xperia, HP Nauge baru beli. Nah itu kemarin kereset juga. Itu Xperia. Ini kenapa kereset waktu awalnya Samsung, tuh jadi promosi. Pertama Samsung. Nah, karena harus rapotnya PDF, akhirnya Samsungnya hang. Akhirnya beli lagi nih yang 1 juta. Xperia. Ya. Nah, udah gitu, ya semampunya aku aja gitu. Ya, jadi iklan. Ya seperti itu ya. Jadi aku klarifikasi, pohon gitu ya. Mohon sekali para orang tua sabar ya dalam menghadapi anak-anaknya. Jangan percaya begitu saja. Anaknya bicara iya atau bicara ini itu, jangan percaya gitu aja. Klarifikasi aja sama guru. Kalau aku nih wali kelas nih ya, aku ngomong ke anak-anak, silakan kalian protes, boleh. Orang tuanya aja yang bicara. Baik-baik ya. Kalau bicara sama orang tua siswa. Kalau aku sih seperti itu. Entah kalau wali kelas yang lain. Apakah begitu juga? Aku nggak tahu. Yang jelas kalau saya seperti itu. Boleh silakan protes. Tapi baik-baik ya bicaranya. Begitu. Dan memang harus seperti itu. Karena kita itu virtual. Ya kan? Ya seperti itu ya. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Ya. Jangan sampai bicaranya seperti. Kedengaran nggak? Setahu aku baru kali ini. Guru 0, kosong. Aduh ya Allah. Ya sudahlah, aku hanya bisa menangis. Karena ini di luar kemampuan aku. Jadi tolong ya, aku udah berusaha sebaik mungkin menyimpan nilai sebaik mungkin. Tolong jangan dirusak semangatnya untuk membuat video pelajaran. Jadi dirusak semangatnya.
untuk terus berkarya. Ini sangat menjatuhkan, sangat mendaunkan ya. Seperti ini, tidak ada kerjasama sama sekali. Padahal kita bisa kerjasama loh. Jangan seperti ini gitu ya. Mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendengar.